Ibu, Pak Zainullah habis habis makan apa habis sholat itu? Enggak, Neng, yang mana? Astaga, enggak, Neng. Bapak Ibu, berarti ini Zoom-nya Zoom umum ya? Semua mapel ya? Khusus Bapak. KI Oh, aja, Pak. berarti AA Jainul itu berarti SKI ya? SKI beliau. Oh iya ya, Ya. mungkin salah tulis Zainullah atau mungkin nyasar. Ustaz, Salah kamar, Pak. oh salah kamar. Ya, Barusan ada yang kilut Pak itu. Tanggung ini jamnya, Pak. Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ini yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam gabung baru Waalaikumsalam 105. Ini saya minta kesepakatan Bapak Ibu, apakah kita mulai sekarang atau Mulai. menunggu? Mulai. bisa dimulai, Bu. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai biar disiplin. Siap Ibu. Siap. Siap, Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga senantiasa sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah pada ini saya diamanati LPTK UIN Syekh Wasil Kediri untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya yang tentu dalam rangka menuntaskan kewajiban Bapak Ibu yaitu dalam penyusunan perangkat pembelajaran terutama yaitu membuat modul ajar. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Tuti Dinurofiah. Saya biasa dipanggil Tuti. Di sini bidang keilmuan saya adalah guru kelas bidangnya atau biasa di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sehingga di dalam kegiatan perancangan modul ajar ini merupakan bidang ilmuwan saya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan panduan-panduan terkait apa saja nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan dan apa yang harus dilakukan, penyesuaian-penyesuaian apa yang harus dilakukan Bapak Ibu.
Jadi, Bapak, Ibu, untuk di modul 3 ini berbeda dengan modul 1 dan modul 2. Kalau di modul 1 dan 2 itu ada tam, kemudian seperti itu ya. Kalau di modul 3 ini seperti yang diinformasikan sama Bu Novi bahwa di pertemuan modul 3 ini Bapak Ibu diminta untuk membaca per topik, kemudian tidak ada pretest gitu ya Bapak Ibu, dan tidak ada materi berupa jurnal. Kemudian di dalam modul 3 ini tetap ada tugas mandiri ya, seperti instruksi sebelumnya, tugas refleksi, tapi tidak ada TAM. TAM ini diganti tugas akhir berupa pengembangan perangkat pembelajaran atau berupa modul ajar atau yang biasanya dulu disebut dengan rencana pembelajaran RPP ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, ini saya matikan. Ini Bu Mulyanin, sebentar biar tidak mengganggu ya. Tolong untuk dimatikan di mute dulu supaya tidak mengganggu ya. Ini saya izin Bu Nadia, ini saya mute dulu supaya tidak mengganggu dan tidak berdengung ya Bapak Ibu, supaya lebih kondusif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan supaya di dalam pendampingan ini sebenarnya setiap LPTK ini punya kebijakan masing-masing dan alhamdulillah bagi LPTK UIN Syahwastra Kediri yang ini secara mandiri berinisiatif memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu ya untuk menyelesaikan modul ajar ini supaya nanti tidak kerja 2 kali Bapak Ibu. Kenapa Bu kok kerja 2 kali? Karena begini Bapak Ibu, sebenarnya modul ajar ini nanti yang akan dipraktikkan dalam tugas video pembelajaran. Nah, di dalam kriteria video pembelajaran itu digunakan untuk UKIN ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu supaya tidak kerja 2 kali, maka di dalam modul 3 ini semua peserta PPG mendapatkan fasilitas untuk dibekali, didampingi, sampai bisa menuntaskan bagaimana nanti supaya modul ajar ini dibuat sesuai dengan indikator kriteria di dalam UKIN. Meskipun ibu-ibu semua, bapak-bapak semua ini, UKIN-nya kan belum sekarang, tapi lebih baik kita bekali sekarang, nanti disusun mulai sekarang supaya tidak kerja 2 kali. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam membuat modul ajar, apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, nanti akan saya share terlebih dahulu, sebentar. Oke, ada yang ditanyakan untuk pengantar saya ini, Bapak Ibu? Lanjut dulu Bu, lanjut Bu. Oke, saya lanjut dulu Lanjut ya. Ibu, lanjut. Sebentar Pak, ini izin. Saya bukakan terlebih dahulu. Sebentar. Mohon izin ya Bapak Ibu, agak proses ini masih loading soalnya. Tadi sudah saya buka, tapi posisinya ini masih loading, sehingga ini saya coba tutup dan saya buka kembali sebenarnya. Siap Ibu, siap. Ya Bu, siap. Siap Ibu. Santai aja Bu, santai. Bapak Ibu mungkin bisa diinformasikan ya, diinformasikan kepada sinten teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung saat atau yang belum bergabung untuk bergabung begitu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlewat gitu. Nah, untuk pendampingan ini secara Zoom ini nanti 1 kali saja Bapak Ibu, tetapi untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa bimbingan via grup WA gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu misalnya ada yang tidak jelas
atau memang ada muskilah permasalahan begitu ya, nanti bisa dipandu via grup WA gitu ya Bapak Ibu, supaya grup WA-nya nanti bisa dimaksimalkan. Nah, nanti Bapak Ibu dalam menyusun menyusun modul ajar, Bapak Ibu ini disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan sama kelas yang Bapak Ibu ajar gitu ya. Semuanya di sini ada yang dari RA? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Semuanya di MTS, MA nih. MTS semua. MTS semua ya, Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar, karena modul ajar ini atau perangkat ini adalah yang akan dipraktikkan Bapak Ibu ketika UIN, maka Bapak Ibu pilih materi yang Bapak Ibu ajarkan, boleh di semester ganjil ini, tetapi yang dekat dengan pergantian semester genap, atau yang semester genap yang akan Bapak ajarkan besok ketika awal semester genap. Jadi boleh semester ganjil, artinya yang tidak jauh-jauh dari deadline tugas di modul 3 ini. Nah, ada Ustaz Alung tadi, kenapa tidak ke Ustaz tadi? Apanya? Ustaz Alung, Mohon maaf, ini siapa ya yang ini video. Baru masuk beliau. Langsung muncul. Mas Supriyadi. Oh, sebentar saya mute dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengganggu ya. Ya, di modul dulu. Sebentar. Ini sudah di mute ya. Jadi Bapak Ibu misalnya mengajar di semester ganjil ini ya, di pertemuan 2 minggu terakhir misalnya. Ini kan sudah mau UAS ya Ibu ya, atau malah sudah? Sudah. Nah, Bu, sudah. ini Anak-anak mulai yang pada harus libur, Sudah, Bu. Bapak Ibu Sudah antisipasi. mau Kenapa ini harus kita dampingi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menyicil. Bagi rapot, Bu. Sudah bagi rapot. Sudah. Ada Kira-kira sebagian bisa Masih nggak? tanggal 20. Yang belum juga. yang Nah, berboarding. biasanya yang tanggal berboarding 20 sudah yang libur, saya Bu. tahu di sekolah, nggih. Yang tanggal 20 itu kan masih ada waktu Bapak Ibu ya, segera disiapkan untuk segera mengondisikan peserta didik, membuat modul ajarnya dan dipraktekkan dulu. Kalau untuk soal mengedit video, itu nanti bisa setelahnya. Karena gini Bapak Ibu, kita kan tidak tahu jadwal UKIN itu nanti jatuhnya ketika anak-anak libur atau tidak. Takutnya kalau nanti ketika anak-anak libur, Bapak Ibu semuanya akan repot untuk mencari siswanya, begitu ya, atau mengondisikannya lebih repot lagi. Sehingga masih ada waktu ini, mumpung masih ada waktu 10 hari, sehingga Bapak Ibu sebelum siswanya ini liburan, dikondisikan untuk take video, mempraktikkan modul ajar yang sudah disusun Bapak Ibu, gitu. Nah, ini modul ajar yang harus Bapak Ibu buat itu disesuaikan berdasarkan standar UKIN ya Bapak Ibu nggih. Standar UKIN itu apa? Yang pertama, di sini saya sudah bisa, ini saya share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Begini ya. Jelas, Ibu. Jelas. Sangat jelas. Di dalam membuat instrumen guru atau rencana pembelajaran, tolong diabaikan ini ya, guru SD-nya ini diabaikan saja. Ini adalah standar kriteria UKIN Bapak Ibu yang nanti akan menjadi pedoman dalam penilaian UKIN Bapak Ibu semuanya. Ya, ini yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Di sini Bapak Ibu, nah nanti dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, Bapak Ibu nanti ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogi. Di dalam menyusun desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini dilihat Bapak Ibu,
Untuk tujuan pembelajaran ini didesain menggunakan kata kerja operasional. Ini pastinya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, bagaimana seorang guru bisa membuat kata kerja operasional dalam menentukan tujuan pembelajaran. Ini kayaknya semua Bapak Ibu sudah dapat ilmunya begitu ya Bapak Ibu. Sehingga saya yakin ini sudah aman untuk Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini desain pembelajaran memuat alat, bahan, media, dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk mendapat baik sekali, ini desain pembelajaran terstruktur dengan memanfaatkan alat bahan, media, dan lingkungan yang aman dan melibatkan peserta didik dalam penggunaan serta ramah lingkungan bagi peserta didik. Nah, ini silakan nanti bisa Bapak Ibu semuanya sesuaikan ya. Untuk desain pembelajarannya itu pengen menggunakan alat-alat apa saja. Apakah misalnya ada botol-botol bekas atau menggunakan apapun yang itu ramah lingkungan yang aman dan melibatkan peserta didik dalam penggunaannya atau ada praktik dalam alat bahannya. Kemudian yang selanjutnya ini struktur dan alur materi ajar pada desain pembelajaran diorganisasikan secara urut sesuai dengan CP atau tujuan dan indikator. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengolah urutan organisasinya, struktur dan alur materi ajar sesuai dengan penggalan CP, TP, dan indikator sesuai dengan karakteristik materi dan memuat nilai kurikulum berbasis cinta. Nah, ini yang akan saya titik beratkan ya Bapak Ibu. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang sekolahnya belum menggunakan kurikulum berbasis cinta Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Ada Bu. Ada Bu, Iya, ada. saya belum. Belum Bu, belum. Ini kalau saya yakin setiap guru itu pasti sudah melakukan penyusunan modul ajar ya Bapak Ibu, saya yakin itu 100%. Tetapi untuk mencapai nilai yang maksimal di dalam modul 3 ini kami mewajibkan Bapak Ibu atau lebih memprioritaskan Bapak Ibu untuk melakukan penyesuaian modul ajarnya ini diselipkan dengan muatan nilai kurikulum berbasis cinta. Jadi ada namanya panca cinta di dalam kurikulum berbasis cinta ini yang harus diimplementasikan Bapak Ibu ke dalam modul ajar. Bu, kenapa Bu? Supaya Bapak Ibu nanti baik sekali nilainya. Nah, di dalam UKIN itu, Bapak Ibu, ini adalah indikator penilaiannya. Bu, kenapa kok nggak baik saja? Di dalam UKIN, Bapak Ibu, ini harapannya supaya aman. Ini kemarin dari pendamping itu memang diminta Bapak Ibu semuanya harus menggunakan KBC. Oke? Baik itu Bapak Ibu pengen menggunakan kurikulum deep learning ataupun menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum merdeka, semuanya harus memuat nilai kurikulum berbasis cinta yang memasukkan panca cinta ke dalam kurikulum tersebut. Tetapi Bapak Ibu, khusus untuk di kelas SKI ini, karena ini pengajar MTS semuanya ya, saya yakin semuanya sudah menggunakan deep learning. Apakah semuanya sudah menggunakan deep learning, Bapak Ibu? Apakah ada yang belum menggunakan deep learning? Belum, Bu. Saya belum. Oh, Belum Bu. ya nanti akan saya kasih pilihan gitu ya Bapak Ibu, kalau memang belum menggunakan deep learning, nanti di dalam kriteria indikator berikutnya itu juga harus memasukkan 3 untuk mencapai baik sekali, harus memasukkan meaningful, mindful, dan joyful learning. Sehingga untuk mencapai baik sekali itu harus ada itu. Maka kenapa saya menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan penyesuaian, dibuat saja
modul ajarnya menggunakan deep learning. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti akan saya kasih share juga, akan saya pandu untuk penyusunannya seperti apa dan bagaimana memasukkan panca cinta ke dalam modul ajar deep learning tersebut. Nanti ada 8 DPL yang itu kita masukkan gitu, dan ada organisasi yang harus dimasukkan, dan ada peniti beratan 3 kurikulum ini, 3 khasnya ini kan prinsipnya kurikulum deep learning ini kan harus berkesadaran, menyenangkan, dan mindful ini adalah bermakna. Jadi di dalam sintak pembelajaran nanti ini harus memasukkan 3 prinsip dari pembelajaran deep learning tersebut. Begitu. Juga memasukkan 5 panca cinta ke dalam modul ajar yang Bapak Ibu Bapak Ibu buat. Nah, Bu, apakah itu tidak terlalu sulit buat kita? Insya Allah tidak, Bapak Ibu. Nanti akan ada draftnya, saya kirim. Tapi ini saya pandu terlebih dahulu, mumpung kita via Zoom, sehingga nanti jika ada yang tidak dimengerti, Bapak Ibu bisa tanyakan. Nanti meskipun waktunya nanti mungkin kok tidak cukup, maka bisa kita diskusikan via WhatsApp gitu ya Bu ya, Pak. Nah, yang saya baca ini adalah indikator UKIN dulu Bapak Ibu. Kenapa saya membacakan indikator UKIN-nya dulu? Supaya Bapak Ibu nanti bisa istilahnya mempertimbangkan apakah saya harus menggunakan deep learning, apakah saya harus menggunakan kurikulum merdeka, atau saya harus menggunakan kurikulum seadanya. Nah, kalau saya secara pribadi menyarankan Bapak Ibu ini menggunakan deep learning supaya semua indikator ini tercapai baik sekali Bapak Ibu. Ini kan di dalam membuat modul ajar Bapak Ibu itu nanti digunakan, karena ini modul ajar yang dibuat di modul 3 ini akan dipraktikkan dalam sebuah video pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, penutup, sampai pada asesmennya juga Bapak Ibu, baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, di dalam praktek ini tidak boleh ada yang dikurangi. Jadi Bapak Ibu memang harus benar-benar mengimplementasikan modul ajar yang sudah dibuat itu ke dalam video. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti dalam membuat video ini harus disesuaikan saja sesuai dengan indikator-indikator ini. Kemudian yang berikutnya ini ada konten dan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Konten dan untuk yang baik sekali, konten dan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Kayaknya ini Bapak Ibu selaku guru bidang SKI pastinya tahu konten apa dan sumber apa saja yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini masih kelas SMP, mungkin membutuhkan video, membutuhkan atau misalnya pengen tahu tentang sejarah-sejarah ulama yang ada di kearifan lokal, yang ulama-ulama yang memang ada di lingkungan sekitar, yang mungkin punya nilai-nilai kebudayaan yang mengikat begitu dengan lingkungan sekitarnya. Ini bisa diajak misalnya ke suatu makam atau ke suatu tempat sejarah begitu. Nah, itu kan juga bisa ya. Tergantung karakteristik peserta didiknya. Atau kalau mungkin untuk mengetik video nanti dirasa berat, ya berarti di kelas saja, tapi nanti ditentukan sumber belajarnya apa yang mungkin lebih menarik. Nah, dalam mengambil tag video itu bukan seadanya begitu, enggak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan posisi gitu ya. Pengambilan tag videonya seperti apa. Jadi itu sudah menjadi video yang utuh. Ya, yang bagus seperti konten kreator begitulah Pak Bu. Jadi ada
tag-nya itu memang tidak apa adanya terus langsung dikirim, bukan, tapi nanti diambil bagian-bagian mana yang memang penting dari awal pendahuluan. Misalnya di dalam pendahuluan itu kan ada pengondisian kelas, salam, presensi, melakukan apersepsi, memberikan motivasi, kemudian memberikan kalimat pemantik, begitu ya. Itu harus di-tag secara runtut gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah gambaran ketika Bapak Ibu nanti praktek mengajar untuk video bikinnya. Nah, video ini masih lama Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi. Bukan masih lama ya, belum di modul 3 ini. Tapi saya harapkan untuk tetap dikerjakan ya modul ajarnya, yang itu juga harus mempertimbangkan kira-kira videonya bagaimana, harus saya tag kapan. Kalau tadi saya juga melihat di kelompok-kelompok lain ini memang disarankan sama pendampingnya itu untuk membuat sekarang aja, tidak usah nanti-nanti, tapi untuk mungkin editing dan lain sebagainya itu masih bisa nanti ketika pengumpulan bikin. Jadi saya tegaskan lagi, yang dikumpulkan saat ini itu adalah modul ajar ya, untuk yang di modul 3 ini. Kemudian konten dan sumber belajar relevan dengan kebutuhan peserta didik ya. Nih di sini juga ada memuat nilai kurikulum berbasis cinta lagi Bapak Ibu. Jadi harus memuat konten dan sumber belajar ini sesuai kebutuhan masa depan, sesuai karakteristik kelas rendah dan tingginya, dan memuat nilai kurikulum berbasis cinta lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk KKO-nya atau karakteristik operasionalnya, jika baik sekali, ini konten dan sumber belajar sesuai karakteristik operasional konkret, peserta didik sesuai karakteristiknya, dan memuat nilai-nilai berbasis kurikulum berbasis cinta. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini memang diharuskan untuk memasukkan nilai-nilai kurikulum berbasis cinta yang 5 panca cinta itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu mampu membuat desain pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Jadi kalau misalnya kurikulum Merdeka atau kurikulum deep learning ini kan identiknya itu kita menggunakan PJBL ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana SKI ini bisa menumbuhkan nalar kritis, menumbuhkan minat ya. Kalau menumbuhkan minat ini lebih ke joyful learning-nya. Jadi bagaimana bisa menyenangkan, bagaimana bisa membawa nilai nalar-nalarnya begitu ya. Kalau selama ini kalau saya mengajar gitu, ketika mengajar di MI atau mengajar mahasiswa gitu, memang ada hal-hal penting yang mungkin kita harus siapkan gitu ya dalam mendesain pembelajaran ini nanti terkait dengan model atau metode pembelajaran yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah, di dalam anak SMP atau anak MA ini kayaknya untuk PAI ini boleh menggunakan menggunakan PJBL atau problem based learning kalau yang signifikan digunakan gitu ya. Nanti silahkan untuk Bapak Ibu ditentukan. Lanjut, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kondisi saya di rumah karena hari Minggu nggih. Jadi agak ngapunten ini agak terganggu dengan suara yang di luar ya. Kemudian untuk materi ajar yang relevan dengan kehidupan nyata berbasis lingkungan sekitar dengan melibatkan peserta didik. Ini tadi yang saya bilang bahwa ketika Bapak Ibu bisa menggunakan sumber belajar itu yang berbasis lingkungan sekitar. Misal nih, kalau Bapak Ibu mengajar sejarah kebudayaan Islam seperti yang saya bilang tadi, ada seorang ulama misalnya kalau di Kediri ini ya ada Syekh Wasil begitu, dan kemudian misalnya sekolahnya itu memungkinkan untuk dilakukan dekat begitu atau akomodasinya memungkinkan, maka itu bisa diajak
untuk desain pembelajarannya ini untuk apa ya, menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk baik sekali, ini melibatkan peserta didik berorientasi operasional konkret dan memuat nilai-nilai kurikulum berbasis cinta lagi ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kurikulum berbasis cinta ini merupakan kepanjangan dari kemarin itu di kurikulum Merdeka, di KSKK itu setiap anak kelas 5, ini kan ada AKMI ya Bapak Ibu, apakah sudah tahu AKMI? Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia itu kan ada namanya literasi sosial budaya. Nah, sebenarnya tidak jauh-jauh dari literasi sosial budaya itu Bapak Ibu. Nah, tetapi program AKMI ini kan berhenti ya Bapak Ibu, karena ini sudah ada regulasi baru yang itu harus menggunakan deep learning, sehingga KSKK juga menerbitkan lagi untuk menguatkan khusus untuk literasi sosial budaya ini kan hanya sebagian dari 4 literasi yang menjadi fokus KSKK, sehingga untuk yang sekarang ini difokuskan memuat nilai kurikulum berbasis cintanya begitu. Nah, yang berikutnya ini tentang media pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Ini diminta Bapak Ibu itu dalam mengajar nanti menggunakan digitalisasi begitu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai di dalam mengajar itu hanya apa adanya menggunakan papan tulis. Nah, ini sebenarnya tidak masalah kalau Bapak Ibu mengajar secara langsung, tapi ini kan kita berbasisnya basis untuk memenuhi ya supaya Bapak Ibu lulus dapat sertifikat pendidik begitu ya sebagai tenaga profesional, sehingga ini sama-sama belajar bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi guru yang profesional. Nah, di dalam membuat media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang relevan dengan tahap operasional konkret dan berbasis teknologi, ini Bapak Ibu bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan mungkin kuisis, atau menggunakan word wall dalam asesmennya begitu, atau menggunakan bentuk digitalisasi yang lainnya ya. Ini kalau pengen baik sekali maka Bapak Ibu harus menggunakan digitalisasi tersebut. Nah, kompetensi yang kedua ini mengenai kompetensi profesional. Kalau tadi kita berbicara tentang kompetensi pedagogis, sekarang kita berbicara tentang kompetensi profesional, di mana struktur dan alur konten materi sesuai bidang keilmuan yang bermakna bagi peserta didik. Bapak Ibu semuanya di sini, karena bidang ilmunya ini semuanya guru SKI ya Bapak Ibu, sejarah kebudayaan Islam. Maka mapel yang harus diajarkan Bapak Ibu tidak boleh di luar dari keilmuan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini sudah pasti, saya yakin semua Bapak Ibu sudah paham ini. Ya. Kemudian yang kedua tentang tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik, di mana tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini terkait dengan metode model yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang metode dan model, ini tergantung siapa yang membawakan, bagaimana inisiasi Bapak Ibu di sini sangat berperan begitu. Jadi tidak harus menggunakan PJBL, kadang diceritakan begitu menggunakan role playing, itu juga bisa Bapak Ibu. Itu malah joyful learning-nya sangat mengena begitu ya di dalam kegiatan belajar sejarah begitu, misalnya ada yang sahabat-sahabat misalnya, atau misalnya masa dinasti Abbasiyah begitu misalnya, atau dinasti Umayyah, terus diminta untuk memerankan perang apa begitu, dibikin kelompok, itu kan ada nilai-nilai kolaborasinya, joyful learning-nya juga dapat gitu ya. Itu juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk mendapatkan baik sekali model dan metode pembelajaran dipilih dengan karakteristik kelas awal atau kelas tinggi. Kalau saya rasa kalau MTS ini kan bukan kelas awal kelas tinggi, karena tadi kan itu
yang kita lihat kan SD ya. Nah, sepenuhnya relevan dengan tahapan operasional konkretnya. Nah, di sini berkaitan dengan KPC di beberapa langkah pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu harus memasukkan Pancacinta di dalam sintak pembelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu menggunakan PBL. PBL itu kan memberikan orientasi, kemudian setelah itu memberikan data, memotivasi anak untuk mendapatkan data, mengklarifikasi data. Nah, di dalam sintak pembelajaran itu, Bapak Ibu harus memasukkan di mana Pancacinta itu dilakukan di dalam proses di kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus muncul. Harus dimunculkan di dalam modul ajar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Paham nggih di sini ya? Jadi Bapak Ibu harus memunculkan 5 pancacintanya, misalnya ada beberapa pancacinta yang harus dimunculkan itu, dimunculkan di dalam sintak pembelajaran yang tertuang di dalam modul ajar. Nah, yang berikutnya, metode pembelajaran mengeksplor kearifan lokal berorientasi masa depan. Nah, ini yang saya tadi ya. Saya menginisiasi ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa kearifan lokal yang dimiliki, misalnya Kediri nih, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan deep learning pasti paham bahwa deep learning ini ada mitra di dalam pembelajaran. Tapi begini Bapak Ibu, ini tidak harus serta-merta Bapak Ibu terlalu menyulitkan Bapak Ibu dengan kondisi waktu yang sangat singkat ini, tapi Bapak Ibu bisa menginisiasi model metode yang dipilih ini mengeksplor kearifan lokal di dalam dan di luar kelas, berorientasi masa depan dan memuat kurikulum berbasis cinta. Ini yang saya bilang ya, misalnya sekolahnya kebetulan dekat dengan makam atau dekat dengan makam pahlawan, begitu ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk outing kelas begitu. Anak-anak diminta untuk menganalisis, terus memberikan ulasan-ulasan terkait tentang sejarah-sejarah dari tokoh yang didatangi begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi jangan lupa di dalamnya juga harus memuat nilai kurikulum berbasis cinta. Nah, kemudian selanjutnya adalah model metode pembelajaran sesuai dengan latar belakang peserta didik. Ya, untuk baik sekali ini dengan latar belakang peserta didik yang sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial, budaya, agama, dan ekonomi ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memaksakan misalnya pengen datang outing kelas begitu, tapi kondisi ekonomi kalau memang tidak sesuai maka tidak boleh dipaksakan di situ. Terus agama, saya yakin semuanya agama Islam karena mengajar di MTS ya Bapak Ibu ya, dan kondisi sosial budaya ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian model dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, Bapak Ibu di dalam memilih model dan metode yang dipilih ini harus mempertimbangkan kondisi anaknya. Apakah anak ini merupakan anak-anak yang visual, atau dia auditori, atau yang kinestetik. Ya, apakah anak ini yang memang kemampuannya baik atau memang yang masih perlu bimbingan? Ini juga harus disesuaikan. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi untuk menentukan model dan metode yang dipilih. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menggunakan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Desain pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, berpusat pada peserta didik, dan memuat nilai kurikulum berbasis cinta. Bagi Bapak Ibu ya, memang ini harus menggunakan KBC. Model atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi semuanya, jadi Bapak Ibu tidak boleh di dalam modul ajar ini mengutamakan apa yang Bapak Ibu bisa, tapi lebih pada titiknya itu adalah peserta didiknya bagaimana karakteristiknya, lingkungannya bagaimana, dan materinya yang akan diajarkan seperti apa. Maka 3 hal ini harus relate Bapak Ibu, harus bisa saling
Sama ya. mendukung. Saling mendukung. Kemudian berikutnya ini menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, di dalam SKI kira-kira apa Bu yang bisa Bapak Ibu masukkan untuk mengakomodir ketercapaian literasi numerasi? Ini harus dipikirkan ya Bapak Ibu ya. Literasi numerasi. Jadi model metode pembelajaran mengakomodir ketercapaian literasi numerasi dan dipakai salah satu aspek budaya, digital, dan sains atau finansial. Nah, ini bukan hal baru sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya pernah menjadi instruktur AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Ini merupakan program dari KSKK sebenarnya. Jadi 4 literasi yang harus dipenuhi di dalam kurikulum Merdeka ini ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Jadi literasi itu bukan hanya tentang membaca Bapak Ibu. Literasi itu lebih pada sikap atau value. Atau kalau di dalam literasi itu ada namanya CK, capaian kompetensi. Jadi literasi itu hanya alat Bapak Ibu yang disandingkan dengan kurikulum yang berlaku. Misal Bapak Ibu pengen memasukkan literasi sains ke dalam, saya kan ini instruktur literasi sains ini contohnya, kami diajarkan. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan beberapa literasi itu ke dalam pembelajaran yang mungkin tidak bidang yang saling linier begitu. Misal ini ya, memasukkan literasi numerasi ke dalam mata pelajaran SKI. Bagaimana caranya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Biar tidak saya aja yang berbicara. Jadi atau barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin dulu juga pernah jadi instruktur di dalam AKMI, boleh dijelaskan mungkin? Atau di dalam bayangan Bapak Ibu misalnya, Bu, menurut saya literasi numerasi itu begini. Apakah ada yang mau mencoba untuk menjawab Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Bu Nur Laila mungkin? Tidak Bu? Bu Riza, Bu. Oh Itu ya, bisa, Bu Bu. Risa, coba Bu Risa. Coba ini ditunjuk ini sama Pak Nursuki ini. Bu Risa. Gimana ini Bu Risa? Gimana cara mengintegrasikan literasi numerasi ke dalam SKI Bapak Ibu? Coba ada nggak bayangannya? Ada yang bisa mungkin ada ide? Kalau saya belum ada gambaran ini, Bu. Belum ada gambarannya Ibu-Ibu, enggak apa-apa. Kalau belum ada Mungkin gambaran, begini, Bu. ya gimana Pak Bisa, Nursuki? bisa menjawab sedikit ya. Oke, iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beberapa implementasi tentang literasi numerasi khusus mapel SKI itu, yang pertama mungkin kita analisis kronologi beserta durasi sejarah. Semisal konsep tentang periode kenabian atau kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin katakan. Kemudian penerapan numerasinya, kita itu bisa menghitung berapa lama Nabi itu berdakwah ketika di Mekah. Kemudian berapa lama Nabi itu berdakwah ketika di Madinah, atau menghitung berapa lama masa pemerintahan masing-masing dari Khulafaur Rasyidin. Itu yang mungkin itu yang pertama. Kemudian harus juga ada analisis geografis atau demografis, di mana semisal konsep materi yang kita ajarkan, semisal perluasan wilayah kekuasaan pada masa dinasti Umayyah. Penerapan numerasinya itu yaitu dengan membandingkan luas wilayah kekhalifahan Umayyah pada masa puncaknya dengan kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah.
Mungkin seperti itu, Bu. Sedikit saja, Bu. Jangan banyak-banyak. Betul, tepat sekali Pak Nursuki. Nah, ini yang saya maksud ya, bagaimana guru ini bisa mengintegrasikan literasi numerasi ini ke dalam sejarah peradaban Islam. Ini programnya KSKK sudah 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi makanya ini bukan hal baru sebenarnya saya bilang. Jadi bagaimana model atau metode nanti Bapak Ibu silahkan ini akan saya share juga bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memenuhi kriteria itu, nanti dibaca saja. Kira-kira materi apa yang saya ajarkan sehingga saya bisa memenuhi komponen-komponen penilaian ini gitu ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu yang berinisiasi karena Bapak Ibu yang tahu bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ketika saya mengajar misalnya tadi tentang sejarah kenabian Rasulullah gitu ya, periodenya berapa nih? Nah, berarti yang dibahas tentang itu kelas berapanya ya, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, ini tentang asesmen. Ya, asesmen ini adalah penilaian. Asesmen yang disusun ini juga dilengkapi dengan refleksi dan feedback. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya untuk memberikan asesmen. Dan diingat bahwa instrumen asesmen ini mencakup 3 ranah, ada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, serta menggunakan prinsip asesmen autentik. Jadi Bapak Ibu di dalam asesmen tidak hanya memberikan soal, kemudian memberikan jawaban, memberikan refleksi, tapi kan Bapak Ibu harus bikin, kalau kognitif berarti harus ada tesnya, ya. Terus ada, kalau sikap ada rubrik penilaiannya, ada bentuk kegiatan dari asesmen asesmen sikap ini menggunakan apa, misalnya ada observasi ya Bapak Ibu ya, itu tidak hal baru lagi kan bagi Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti ini silahkan ada beberapa item instrumen ini nanti Bapak Ibu penuhi dalam menyusun modul ajar, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Saya buka biar tidak terlewat Bapak Ibu. Nanti akan ada panjang soalnya. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari sini? Yang sudah, apakah sudah paham atau belum paham Bapak Ibu? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Bapak. Monggo, silakan. Pak siapa? Izin, Bu. Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni. Baiklah, saya izin bertanya, Bu Tuti. Saya Romi Apriyadi. Ya, Pak. Ini kan materi kita kalau saya baca tadi tentang lebih kurang penyusunan RPP ya, Bu. Ya, mohon koreksi kalau saya salah, Bu. Iya, benar. Iya kan? Jadi saya kira mungkin masih banyak juga guru-guru di sini, termasuk saya pribadi, yang mungkin masih bingung dengan apa langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mempermudah mengerjakan RPP dan lain-lainnya begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu untuk tahap awal, langkah awal, apa yang kita bisa mulai agar nanti kita tidak bingung dalam penyusunan RPP ini. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Romi Afriyadi. Kalau boleh tahu, Pak Romi ini dari mana, dari sekolah mana, dan sudah berapa tahun mengajar Bapak? Saya dari Kampar, Riau, Bu. Ngajar udah 8 tahun. 8 tahun mau 9. Oke, sudah lama sekali ya Bapak Ibu ya. Iya. Di MTS apa Pak? Negeri apa? MTS Rahmatul Hidayah. Di MTS Rahmatul Hidayah. Bapak Romi, jadi Bapak Ibu seperti biasa, jika Bapak Ibu pengen menyusun modul ajar, maka ini saya sarankan untuk membuat 1 kali praktek mengajar. Karena apa? Karena yang mau Bapak Ibu ini praktekkan itu adalah dibikin video, sehingga tidak merepotkan kalau hitungannya itu 2 JP atau 1 kali mengajar ya, begitu Bapak Ibu ya, saya notis.
Nah, dalam menentukan satu JP, satu pertemuan atau 2 JP, Bapak Ibu kan harus tahu itu. Kira-kira subbab, berarti satu subbab misalnya, ya, ini yang cukup nih untuk mengajar. Nah, yang harus ditentukan itu adalah, saya kan tadi sudah bilang Bapak Romia, dilihat dulu Bapak. Jadi, kira-kira TP, nah, tujuan pembelajaran yang memang nanti akan mengakomodir ya penilaian-penilaian yang ada di UKIN itu apa begitu. Ya ditentukan saja Bapak Romi sekarang mengajar di semester ini, babnya apa Pak? Misalnya tentang hijrah Nabi misalnya, atau yang lain lah misalnya. Nah, itu monggo silahkan boleh menggunakan subbab atau tema itu, boleh memilih bab yang di semester ganjil atau bab di semester genap. Maka hitungannya nanti dipilih temanya apa, TP-nya apa, itu kan sudah mulai dalam penilaian ya Pak. Nanti setelah penyup TP, tujuan pembelajaran, baru Bapak kembangkan itu sesuai dengan item-item yang harus ada di dalam modul ajar. Nah, modul ajar yang harus disusun itu harus disesuaikan dengan kriteria yang ada di UKIN tadi. Pak Romi, apakah jelas penjelasan saya? Jelas, Bu. Boleh Ya. bertanya enggak, Bu? Oh ya, silakan Pak Khairul Umam. Monggo. Mohon maaf ya. Tadi kan dari awal kan saya menangkapnya kan simpang siur. Kita sebenarnya itu mengerjakan RPP atau membuat modul. Itu kan yang jadi pertanyaan saya seperti itu. Kalau RPP saya pikir semua di forum ini menguasai. Tapi kan tadi jenengan bilang kalau di LMS yang diupload itu modul. Ya, mohon pencerahannya. Yang kita kumpulkan itu modul atau cuman RPP-nya saja yang diupload nanti. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah. Kalau perencanaan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka namanya apa, Pak? Modul. Modul ajar. Kalau di dalam kurikulum 2013 namanya apa, Pak? RPP. RPP. Nah, itu kenapa saya menyebutkan dua item itu, karena satu, ada sekolah yang menerapkan 2013 sehingga namanya RPP. Kemudian yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Dan yang ketiga, kurikulum deep learning juga namanya modul ajar. Sehingga ini sebenarnya sama, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut di dalam kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Kalau di kurikulum deep learning juga dinamakan modul ajar. Begitu Pak Khairul Umam. Apakah sudah ada titik terang di sini? Ya, terang, Bu. Soalnya kan kalau di tempat saya itu kan semua sudah pakai KBC. Jadi kan kalau ada nyebut RPP, berarti kan cuma satu lembar, Dok. Tidak ada perangkatnya dan kemudian lain-lainnya itu. Jadi Pembaruan mohon nama maaf ada itu, sebelumnya. Pak. Siap. Nanti begini Pak, kalau menggunakan RPP yang satu lembar, KBC yang satu lembar itu, berarti nanti ada banyak aspek yang tidak terpenuhi di dalam indikator penilaian UKIN, Pak Khairul Umam. Begitu ya Bapak Ibu, makanya saya bilang, Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah punya masing-masing. Tetapi pendampingan ini khususnya digunakan dalam rangka penyesuaian bagaimana Bapak Ibu bisa mengakomodir ya rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu nanti untuk bisa memenuhi dari penilaian UKIN nanti begitu. Jelas ya Pak ya? Jadi semuanya nanti disesuaikan Pak Khairul Umam dan Bapak Ibu yang lain untuk bisa mengakomodir indikator penilaian yang ada di UKIN. Karena UKIN ini kan nanti yang menentukan Bapak Ibu bisa lulus atau tidak gitu ya. Begitu? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi?
Ya, saya Bu. berkaitan. Silakan Pak Muslim. Iya. Sebentar ya, setelah ini Eh, Pak Marsuki. barangkali pertanyaan saya ini sekaligus juga permohonan begitu, Bu. Nggih, silakan Pak. Yang pertama, eh, jika ada salah satu contoh format modul untuk yang akan dipakai untuk praktek mengajar di kampus mungkin itu juga bisa diberikan kepada kami gitu. Nggih. Itu pertama. Wah, Jadi kalau wah ada ngecit, contoh kan kita nanti ngecit bisa deh. apa namanya, bisa dijadikan pedoman bagi kita untuk menyusun modul seperti itu. Ini yang Lebih mempermudah ya, Pak. Itu ya ini yang pertama akan modul. diantarkan. Kemudian Wah, juga kita cerdas Pak, tutup poin itu. Tutup poin itu. yang kedua, kami juga butuh yang namanya list atau apa namanya ya, semacam schedule yang harus kita susun dari awal hingga akhir. Itu mungkin juga memudahkan melangkah atau apa namanya, memulai pembuatan tugas-tugas yang Oke, terima kasih Pak Muslih ya. Kayaknya terputus ya Pak Muslih ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pertanyaan yang akan mengantarkan kita ke topik berikutnya ya Bapak Ibu. Ini ada contoh tentang bagaimana ini Bapak Ibu nanti yang untuk nyusun ya. Ini saya kasih salah satu contoh tentang modul ajar deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Nah, tadi yang saya baca itu kan baru di untuk modul ajarnya. Sebenarnya ada kriteria lagi nanti yang akan saya baca, yang akan saya bacakan juga, yang itu juga memuat tentang 3 komponen prinsip deep learning. Sehingga ini saya langsung sarankan untuk membuat modul ajar deep learning saja ya Bapak Ibu. Untuk dan kurikulum berbasis cinta, di sini ada sekolah, mata pelajarannya apa, begitu ya. Kemudian temanya apa, tema kurikulum berbasis cintanya apa. Nah, tema kurikulum berbasis cinta ini Bapak Ibu ambil dari Panca Cinta. Panca Cinta itu dari mana Bu? Panca Cinta itu diambil dari ini Bapak Ibu. mohon maaf Bu, tadi laptop mati. Oh ya, enggak apa-apa Pak, ini saya contohkan ya Pak ya untuk modul ajarnya. Langsung tema KBC-nya. Nah, di dalam kurikulum berbasis cinta ini, Bapak Ibu, ini ada 5 panca cinta. Bukan saya sebut 5 ya. Yang pertama ada humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan penuh cinta. Ini nanti bisa dimasukkan di sana tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kurikulum berbasis cinta ini juga ada 4 panca cintanya ini, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sendiri, cinta lingkungan, dan cinta tanah air. Nah, Bapak Ibu silahkan masukkan 5 panca cinta itu ke dalam modul ajar yang di sini Bapak Ibu. Ya, nih. Nah, cinta ini tadi panca cintanya ini setelah saya pelajari ternyata tidak sama dengan panca cinta yang ada. Jadi ini ada kekeliruan, nama contoh itu kan ada keliru ya, wajar ya Bapak Ibu. Nanti silakan untuk pilih 5 tema kurikulum panca cintanya ini silakan Bapak Ibu nanti benahi sesuai dengan panca cinta yang sebenarnya. Ya, ini ada kekeliruan begitu ya. Terus materi insersinya ini apa? Silakan nanti ditentukan ya. Tentukan tema insersi yang sesuai dengan tema kurikulum cinta yang dipilih. Jadi misalnya cinta kepada Rasulullah misalnya. Ini kan ada tema kalau untuk apa namanya? Untuk SKI misalnya tentang hijrah Nabi Muhammad misalnya, itu disesuaikan dengan tema-tema. Saya kan
Maaf ya Bapak Ibu kalau misal saya salah dalam menyebutkan tema di dalam bidang SKI karena memang bidang keilmuan saya bukan SKI begitu ya. Tolong saya dimaafkan kalau misalnya tidak sesuai dengan tema-tema yang ada di. Nah, untuk fase dan kelasnya Bapak Ibu pengen mengambil fase kelas berapa? Misalnya kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 sesuai dengan eh, apa Bapak Ibu mengajar gitu ya. Terus alokasi waktunya saya sarankan 2 JP. Kenapa? Kalau maaf satu kali pertemuan itu kan 2 kali 45 menit ya Bapak Ibu, sehingga diambil itu saja karena nanti ini akan dipraktekkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ambil 4 kali 45, nah ini sangat menyusahkan Bapak Ibu dalam mengetek video. Ya, Siva udah datang. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bu? Karena kalau misalnya 4 JP di sini dan yang Bapak Ibu sampaikan itu hanya di babnya yang awal saja, yang kedua tidak disampaikan, ini artinya ada yang terpotong. Maka ini juga nanti nilainya jadi tidak penuh Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi sebaiknya ya 2 kali 45, kemudian nama penyusunnya siapa. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti ada 8 DPL yang Bapak Ibu gunakan ya. Nanti ada peserta didiknya. Ini nanti Bapak Ibu identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar seperti pengetahuan awal, minat dan latar belakang, dan kebutuhan belajar serta aspeknya. Saya yakin kalau yang sudah menerapkan deep learning, ini semuanya sudah dapat materi ini ya Bapak Ibu. Jadi ini memang harus ada di dalam deep learning. Terus materi pembelajaran, ini silahkan, materi pembelajaran ini jenis pengetahuan yang akan dicapai, relevansinya dengan kehidupan nyata, tingkat kesulitan, struktur materi, serta integrasi nilai dan karakter yang bisa diakomodir dalam materi pembelajaran ini seperti apa nanti dinarasikan ya Bapak Ibu ya. Terus silahkan pilih Bapak Ibu DPL ini ya, pilih dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu karena tadi ada penilaian tentang penalaran kritis atau ada mengintegrasikan literasi numerasi begitu, Bapak Ibu boleh mengambil DPL penalaran kritis ya. Karena Bapak Ibu misalnya bermitra, misal dengan suatu museum gitu, pengen membawa anak-anak datang ke museum, ini namanya kolaborasi begitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa dengan komunikasi, ini juga bisa. Silakan nanti dipilih aja sesuai dengan DPL yang relate dengan materi Bapak Ibu. Nah, untuk desain pembelajaran di sini Bapak Ibu, kalau ciri atau core-nya kurikulum deep learning ini kan Bapak Ibu harus bisa mengintegrasikan lintas disiplin ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi lintas disiplin ilmunya ini SKI mau diintegrasikan dengan ilmu apa begitu, misalnya tadi ya ilmu sains misalnya atau ilmu yang lain boleh. Terus tujuan pembelajaran tadi ya menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan indikator tadi ya Bapak Ibu. Topik praktek pedagogis ini kayaknya Bapak Ibu monggo silahkan mau PBL atau PJBL begitu silahkan, atau inquiry atau pembelajaran kontekstual ini kan juga bagus ya Bapak Ibu, silahkan dipilih yang relevan sesuai dengan tema Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah tentukan begitu ya. Kemudian kemitraan pembelajaran ini memang harus ada Bapak Ibu, misal di dalam fikih misalnya pengen tahu hukum hukum gitu ya, terus mengajak anak-anak untuk ke pengadilan agama begitu ya, itu bisa nanti bermitra dengan pengadilan agama atau bisa bermitra dengan mata pelajaran yang lain sesama dengan guru yang lain, itu juga bisa Bapak Ibu untuk kemitraan pembelajaran ini. Atau misalnya guru bidang studi lain nih, misalnya peserta didik atau orang tua, komunitas, tokoh masyarakat,
atau dunia usaha, dunia industri, silahkan Bapak Ibu bisa menentukan kemitraan pembelajaran Bapak Ibu itu untuk ya yang bisa diintegrasikan atau direlasikan dengan mapel SKI. Begitu ya Pak Bu. Kemudian di sini lingkungan pembelajaran, jadi lingkungan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar, dan mendukung pembelajaran. Untuk lingkungan pembelajaran ini tidak hanya berupa lingkungan fisik saja, misal di kelas, begitu enggak. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa meramu ya, tadi alat, bahan, begitu ya, misalnya menggunakan kuisis, meskipun pertemuannya di kelas, tapi menggunakan kuisis bisa nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya di lab begitu, itu kan bisa ya memungkinkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Nah, ini bisa di pemanfaatan digital ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk pengalaman belajar, ini disesuaikan dengan metode dan model Bapak Ibu yang sudah dipilih. Misal PJBL, maka di PJBL itu apa saja sintaknya? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di inti nanti sintaknya. Ya, dan apa namanya? Misalnya kesadaran ke terus panca cintanya mana nanti dituliskan di sini Bapak Ibu ya, dituliskan gitu misalnya di ini cinta Rasulullah misalnya, cinta Rasulullah di dalam kegiatan itu apa, misalnya diajak sholawat bareng atau berusaha untuk berpikir betapa dulu perjuangannya Rasulullah misalnya, itu kan bagian dari cinta Rasulullah. Nah, itu dituliskan di masing-masing item ini Bapak Ibu, di awal, di inti begitu ya. Terus ini memasukkan yang kegiatan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini adalah ideal dari deep learning-nya. Dan di dalam penutup nanti tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesadaran itu bagaimana kegiatannya, bermakna bagaimana, yang menggembirakan seperti apa, dan sertakan durasi waktunya ya. Bapak Ibu, ini kemudian asesmennya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini nanti boleh ini saya kirimkan. Setelah itu nanti ada buat lampiran berupa materi dengan detail dan jelas, membuat lampiran berupa LKPD, instrumen rubrik, dan soal sumatif formatif. Ya, ini sudah seperti modul ajar yang sebagaimana modul ajar Bapak Ibu biasanya. Ya, dari penjelasan ini apakah sudah ada titik terang Bapak Ibu? Jadi itu runtutannya ya. Ya, Bu. Siap. Jadi nanti. Siap, Bu, siap, baik. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada waktu sedikit ya, sekitar 18 menit. Ini akan saya lanjutkan tentang instrumen pelaksanaan pembelajaran UKIN. Kalau tadi kan kita tentang itu ya, rencana pembelajarannya ya. Kalau sekarang adalah tentang pelaksanaan UKIN-nya atau videonya Bapak Ibu. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa merencanakan kira-kira nanti mengajarnya seperti apa. Nih, yang pertama di sini ada kompetensi pedagogis, ini tentang guru membuka atau menutup pembelajaran dengan berdoa serta menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Pak, Bu, berarti besok Bapak Ibu ketika membuka harus ada lagu kayak guru SD atau MI ya Pak. Nih, guru mengajak berdoa, dilafalkan sesuai kondisi ragam keyakinan, membuka, menutup, dan menyanyi lagu nasional. Jadi silahkan dipilih kira-kira ketika saya mengajar ini yang misalnya diminta untuk lagu Lir Ilir misalnya, itu kan ada nilai sejarahnya Pak ya. Misalnya, coba yuk nyanyi lagu Lir Ilir, Pandure, Wong Sumilir. Setelah itu terus Bapak tanya, lagu Lir Ilir ini dari mana nih? Sebagai hanya untuk membuka saja ya, tidak menjadi ini nih
untuk baik sekali ya Bapak Ibu ya, kalau idealnya baik sekali. Kemudian dalam mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu harus ya mengatur men-setting kelas untuk diskusi kelompok Bapak Ibu ya. Interaksi saling menanggapi, bertanya, berargumen dan presentasi. Jadi tolong nanti ketika mengajar, jadi Bapak Ibu diingat berarti sintak yang digunakan jangan lupa bahwa ada kegiatan diskusi. Modul ajarnya harus ada diskusinya. Karena apa? Karena di dalam praktik ini juga mengharuskan Bapak Ibu harus mengatur men-setting kelas itu untuk melakukan diskusi kelompok. Itu nggih Bapak Ibu nggih? Sudah paham di sini ya? Oke, saya lanjut. Menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Yang pertama, guru memastikan peserta didik tidak berinteraksi dengan benda-benda berbahaya selama pembelajaran. Yaitu guru mendesain setting pembelajaran tanpa melibatkan benda-benda yang membahayakan peserta didik dan memastikan setting kelas aman untuk aktivitas pembelajaran. Saya yakin ini aman lah untuk Bapak Ibu ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti di modul berapa itu ya? Di modul topik ya, topik 3 itu kayaknya Bapak Ibu diminta untuk ada sumber belajar gitu ya yang ini silakan Bapak kembangkan sendiri dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik tanpa mengandung miskonsepsi. Jadi harus meminimalisir namanya miskonsepsi atau kekeliruan siswa dalam menanggapi dalam respon materi yang diajarkan ya, sehingga sumber belajarnya ini harus tepat nih, harus sesuai nih, misalnya menggunakan buku paket, menggunakan mungkin Bapak Ibu mengembangkan materi sendiri begitu ya, itu insya Allah nanti lebih meminimalisir miskonsepsi tersebut. Nah sekarang berikutnya adalah harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang memicu peserta didik melakukan kolaborasi dan komunikasi. Misal Bapak Ibu pengen membuat log R ya, ada namanya log R itu adalah literasi, orientasi, refleksi, kolaborasi dan refleksi. Jadi pertama literasi, Bapak Ibu mungkin sajikan bacaan-bacaan tentang sejarah begitu ya. Kemudian di dalam bacaan itu anak-anak diminta untuk merefleksi atau bukan refleksi, membaca terlebih dahulu dan memahami apa inti atau konteks di dalam bacaan tersebut. Kemudian orientasi, Bapak Ibu mencoba untuk memberikan orientasi terhadap bacaan-bacaan yang sudah diberikan. Ya. Kemudian K-nya kolaborasi, mengajak anak-anak untuk berkelompok begitu ya. Nah di dalam kelompok ini anak-anak diberikan tugas untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, kemudian dipresentasikan dan direfleksi secara bersama-sama. Nah, ini menggunakan metode atau model pembelajaran log R. Nah, Bu, bagaimana cara mengintegrasikan kearifan lokal di dalam log R ini, Bu? Bisa. Dengan cara apa? Di dalam konten yang Bapak Ibu bikin atau bacaan yang Bapak Ibu bikin ini dibuat untuk mengintegrasikan kearifan lokal di kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga ini nanti akan hidup Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran seperti itu. Atau ketika memberikan presentasi dan memberikan refleksi secara bersama-sama, Bapak Ibu bisa menggunakan game atau menggunakan istilahnya saling ini ya. Ini kelompok ini di sama-sama di apa ya istilahnya disuruh untuk saling bersaing begitu ya, atau apa sih namanya kalau orang tuh lomba-lomba gitu loh, biar menang itu gimana. Nah itu diberikan kesepakatan seperti itu sehingga anak lebih tertarik dan lebih tertantang begitu, apalagi di usia kelas 7, 8, dan 9 begitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini adalah kreativitas dan inovasi Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah passion di sini, itu tidak akan ada habis yang namanya inovasi dalam membuat perancangan pembelajaran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu Bapak Ibu membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok tidak boleh seperti mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengajar di SD, kayak kemarin itu saya penelitian dan harus mengajar di SD, saya itu sampai mau pulang di dalam mengajar itu dimintain nomor telepon. Karena saya harus bisa membawa diri saya itu bagaimana saya bisa mengelola kelas yang biasanya saya mengajar mahasiswa atau mengajar yang sepuh-sepuh gitu. Tapi saya harus bisa juga mengajar di kelas anak-anak kecil gitu. Saya lihat, saya bawa, oh anak ini sukanya begini nih. Oh, saya kasih nih. Jadi harus dituntun kalau Bapak Ibu kan begitu. Kalau misalnya itu dilakukan di mahasiswa sudah bosan Bapak Ibu. Karena mahasiswa itu lebih tertantang, tertarik dia untuk menemukan sendiri. Kalau di dalam anak SD ini nggak bisa, nanti yang ada malah bosan, merasa terlalu sulit. Sehingga ini guru bisa membimbing seluruh kelompok itu dengan berkeliling, kemudian kelompok memberi bimbingan, ya, memberikan instruksi secara klasikal yang memerlukan bimbingan. Jadi Bapak Ibu nanti harus di-shoot video tentang Bapak Ibu ini bisa memberikan apa ya, bisa memfasilitasi kelompok mana nih yang merasa kesulitan. Jadi di dalam shoot video itu Bapak harus berkeliling gitu ya. Besok itu harus ada ketika mau membuat video UKIN gitu ya, untuk video pembelajarannya. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok, ini sudah ya, juga sama. Yang berikutnya adalah guru menerapkan variasi interaksi dan memberikan empati dalam pembelajaran. Empati itu apa yang dimaksud di sini? Yaitu guru menerapkan beragam variasi interaksi 3 arah. Guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa dalam pembelajaran dengan memberikan empati saat berinteraksi. Jadi tidak boleh meskipun itu guru, terus Bapak atau Ibu dengan seenaknya memotong ketika ada mahasiswa berpendapat. Ini kan juga tidak bagus. Ini artinya tidak ada empati di situ. Jadi bagaimana pola komunikasi ini bisa terjalin 3 arah tadi Bapak Ibu. Jadi guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa. Jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan interaksi yang baik dan memberikan empati dalam pembelajaran dengan ditunjukkan ke kegiatan 3 interaksi tadi. Dan berikutnya adalah guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini yang saya bilang joyful learning tadi ya. Ini menerapkan pembelajaran yang menyenangkan lebih dari 1 kegiatan seperti permainan, bernyanyi, ice baking. Bapak Ibu makanya kalau jadi guru SD itu pasti Pak, Bu. Jadi setiap datang itu, saya itu ya datang di kelas itu pasti kalau anak SD Bapak Ibu, nggak ada yang anteng. Mungkin ada sedikit berbeda ya kalau itu di MTS atau mungkin sama Bapak Ibu. Berbeda ya? Berbeda. Beda, Bu. Berbeda ya. Kalau di SD Bu, nggak ada yang mau mendengarkan. Jadi saya kalau penelitian tuh kan ngajak asisten saya. Kemarin itu yang kelas eksperimen saya ajar. Yang kelas kontrol ini diajar oleh asisten peneliti saya. Apa yang dibilang? Bu Tuti kok bisa mengajar anak kecil seperti itu, Bu? Saya nggak ajak saya belajar dulu, Bapak Ibu. Saya ajak apa? Saya ajak untuk menebak. Cuma sederhana saja, Bu. Saya cuma bilang bahwa kalau saya ada gajah, besar atau kecil? Besar. Kalau semut, kecil. Tak bilang gerakannya, saya rubah. Ininya tetap sama. Atau saya balik. Gerakannya itu menunjukkan besar, tapi mulutnya harus bilang kecil. Nah, ini kan butuh konsentrasi. Akhirnya mereka tertarik, Bapak Ibu. Dari situ, ice breaking yang sederhana itulah yang membawa pembelajaran saya lebih ini. Ternyata privilege awal kita adalah mengajar ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih senior begitu ya dalam mengajar merasakan ini. Ya. Jadi
bagaimana kita bernyanyi, ice breaking, dan sejenisnya yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan dilakukan di waktu yang tepat. Nah, ini begini Bapak Ibu. Bu, kok kayak anak kecil? Sebenarnya kegiatan ini kan pantasnya di SD. Saya kan mengajar SMP. Saya bilang, ini dilakukan penyesuaian. Sudahlah, yang penting Bapak Ibu UIN-nya nilainya bagus dan lulus. Kalau pokoknya Bapak Ibu saya minta Amos. Amos itu apa? Asal manut ora susah. Kalau saya selalu dibilang begitu sama asesor saya ketika uji kompetensi itu selalu dibilang, udah Mbak Tuti, pokoknya kalau kita di BNSP itu sifatnya harus Amos. Amos itu apa? Asal manut ora susah. Insya Allah itu lulus. Nah, itu benar Bapak Ibu. Jadi setiap kompetensi, uji kompetensi yang ada di BNSP itu kan Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Jadi ujiannya itu ya luar biasa. Emang benar-benar sulit itu. Tapi kalau kita manut dengan asesor, kemudian diminta untuk perbaikan, diperbaiki, nanti insya Allah itu juga hasilnya akan maksimal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan dilakukan penyesuaian saja. Kalau misalnya ini yang baik sekali itu diminta untuk melakukan bernyanyi, ya sudahlah. Kalau misalnya Bu, saya nggak bisa nyanyi Bu, saya bisanya tepuk, ya udahlah Bapak Ibu misalnya tepuk 1, tepuk 2 misalnya, ya nggak apa-apa di situ ya. Ini artinya yang penting menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Bu, menurut saya anak-anak saya itu saya ceritain juga, ini kok Bu sudah senang, ya nggak apa-apa. Berarti di situ sudah ada ikhtiar untuk memberikan joyful learning-nya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru, yaitu guru menghargai perbedaan jawaban dan respon peserta didik baik yang benar maupun yang masih salah. Nah, ini mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah sering ya, misalnya ada jawaban peserta didik. Bapak Ibu di sini sebagai seorang pendidik ini layaknya harus terus memberikan apresiasi kepada peserta didiknya dalam bentuk kecil apapun. Misal ya Bapak Ibu, saya itu selalu bilang, wah presentasinya bagus, tapi setelah itu revisinya banyak. Itu saya lakukan, bener. Saya bilang, Bu Tuti itu suka menghargai, tapi setelah itu revisinya loh Bu banyak. Gitu. Mesti begitu. Saya akan mengapresiasi, karena bagi saya, ketika saya di usia anak kecil, misalnya anak SMP, nek digunggung tuh senang sekali. Maka ini guru harus menghargai apapun hasil dari peserta didik, ini harus bisa menghargai perbedaan jawaban, respon peserta didik, baik yang benar maupun salah, diapresiasi saja Bapak Ibu. Jadi di situ harus ditunjukkan, ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola itu. Kemudian kompetensi profesional ini masih banyak Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu ya, masih. Sudah pada sholat kan Bapak Ibunya? Sudah ya? Sudah Bu. Kalau sudah sholat, saya Sudah, alhamdulillah sudah. guru Belum Ibu. kalau belum nanti silakan menyesuaikan saja sholatnya Pak ya. Jadi kan sholat dulu enggak apa-apa. Nanti tanya temannya ya kurangannya. Guru mengajar runut sesuai dengan struktur dan alur materi ajar masa depan. Nah Pak, Bu, jadi Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran sesuai struktur dan alur materi ajar dengan urut, lengkap, dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi ini adalah pembelajaran kontekstual, yang kontekstual begitu ya. Jadi mana mengajarkan sesuai dengan kondisi kehidupan nyata sehari-hari. Jadi misal ada pembelajaran gitu terus diintegrasikan atau bentuk-bentuk implementasi di dalam kehidupan nyata ini Bapak jelaskan. Nah ini sudah termasuk mengajar runut sesuai dengan struktur alur materi. Dan berikutnya, tidak mengalami miskonsepsi selama pembelajaran. Jadi guru itu tidak mengalami miskonsepsi sendiri
selama pembelajaran dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Jadi berarti guru itu harus menguasai materi, benar-benar menguasai materi. Kalau guru SKI tidak paham terhadap materi SKI-nya, maka ini akan terjadi miskonsepsi. Kalau gurunya mengalami miskonsepsi, bagaimana dengan muridnya? Berarti muridnya tidak akan paham atau juga akan mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa sih Bapak Ibu? Miskonsepsi itu adalah cara berpikir yang tidak tepat, tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Ini namanya miskonsepsi. Ya. Nih. Kemudian berikutnya adalah menggunakan budaya dan lingkungan peserta didik sebagai konteks dalam pembelajaran. Jadi guru ini pembelajaran yang sesuai dengan budaya lingkungan sekitar, ya. Misal kok lingkungannya Pak Tani, kita mengajarkan ekosistem. Kalau saya kan bidangnya IPA ya Bapak Ibu dulu itu. Jadi saya ajak berkeliling mereka untuk mencatat, coba ditulis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar apa saja. Kita melihat ekosistem sawah Bu, ditulis ada Pak Tani, kemudian ada padi, ada ini, ada ini. Nah, ini namanya Bapak Ibu menggunakan budaya dan lingkungan sekitar untuk konteks dalam pembelajaran. Itu contoh realnya, Pak. Nanti silahkan dipikirkan kalau misalnya SKI seperti apa. Ya tadi ke Makom itu sudah masuk itu Bapak Ibu. Misalnya di sejarah-sejarah Islam misalnya ada Bapak Ibu ya, itu bisa digunakan ya. Kemudian menggunakan teknologi informasi juga seperti yang saya jelaskan tadi ya, menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya agama, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya, Bu Ririn mau bertanya Bu Ririn? Iya Ibu, punten. Iya, tidak apa-apa Bu Ririn, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu punten. Saya pengen nanya. Jadi sebenarnya saya sudah mengambil video. Punten ya Bu ya, gitu. karena kebetulan kita ini KBM-nya terakhir kemarin Bu, gitu kan. Dan mahasiswa masuk itu nanti sekitar tanggal 12-an gitu kan. Dan kalau dilihat di jadwal itu kan sedang tanggal 12 sampai tanggal 15 itu upload video ya Bu ya? Iya. Iya, mungkin pertanyaan saya adalah pertama, untuk jumlah siswa ya Bu ya. Untuk jumlah siswa di dalam kelas itu ada batas minimalnya tidak Bu? Sebenarnya tidak ada batas minimalnya Bu. Kalau misalnya memang anak-anak sudah libur, Ibu bikin kelas kecil saja, misal 8 anak, 7 anak, itu tidak apa-apa Bu. Kalau misalnya Ibu merasa bahwa video yang di-tag kemarin itu kurang sesuai dengan indikator yang saya paparkan ini, begitu Bu Didi. Kalau untuk indikatornya insya Allah sudah terpenuhi itu, insya Allah yang tadi Ibu jelasin itu kan. Tapi ada beberapa poin itu seperti menyanyikan lagu itu saya tidak gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain insya Allah bisa. Jadi kalau misalnya tadi Ibu ya, jadi tidak ada batas minimal satu kelasnya Ibu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nanti saya misalnya mau memperbaiki video yang saya buat tadi itu, misalnya hanya mengambil 8 anak atau 10 anak itu tidak masalah ya Ibu ya, maaf. Iya, tidak masalah Bu Rini. Oh ya, ya itu aja sih Bu. Yang bertanya selain Bu Rini, sebelum saya lanjutkan. Ya Bu. Ya silakan Pak Wahyudin. Sekali Wahyudin dari Bekasi Bu, salam kenal buat semuanya. Ya, salam kenal Pak Wahyudin. Ini Bu, untuk standar pembuatan RPP, terus standar pembuatan video UKIN, niat kita kan, niat saya terutama mau dicicil dari sekarang, seperti yang disampaikan kemarin ketika Zoom, supaya ketika jadwalnya sudah ditetapkan, kita cuma tinggal ngupload, terus disesuaikan lah istilahnya, kita yang punya skenario untuk pembuatan video UKIN dan sebagainya.
Tapi ada mentoknya, mentoknya di apa? Beberapa materi harus disesuaikan dengan topik-topik yang ada di LMS. Ya, misalkan seperti tadi yang di share sama Pak Eko itu materi ajar yang dikembangkan harus dirujuk dari topik kedua tentang pengembangan materi. Terus LKPD harus rujukan dari topik 2, 3, dan 4. Media pembelajaran rujuk 3 dan 4. Sedangkan topik-topik tersebut bisa dibuka atau diselesaikan sesuai jadwalnya, sehingga saya merasa kesulitan untuk pembuatan perencanaan pembelajarannya nyicil dari sekarang gitu. Atau apakah yang disampaikan ini semua memang sudah sesuai dengan standarisasi penilaian yang dari topik tersebut. Itu saja. Terima kasih. Jadi Pak Wahyudin, sebenarnya yang sudah saya share ini adalah penilaian dari UKIN yang nanti akan Bapak unggah begitu, seperti yang dijelaskan sama Pak Eko. Nah, untuk topik atau topik itu maksudnya materi Pak ya, materi. Kan sudah dapat kan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 itu di dalam modul perencanaan pembelajaran ada kan Pak Wahyudin sudah ya? Belum. Kalau saya belum, Bu. Saya sumbernya masih dari topik yang ada di LSM. Oh, belum. Ini Belum. saya sudah ada di topik 1, 2, 3. Nanti akan saya share juga Bapak Ibu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu nanti topik-topik itu nanti Bapak pelajari ya dan disesuaikan. Sebenarnya di situ tidak ada topik itu maksudnya materi, pendalaman materi, Pak. Iya. Topik materinya. Bukan topik materi yang akan Bapak kembangkan di di modul ajar. Jadi topik itu berisi tentang pendalaman materi, bagaimana Bapak membuat materi ajar yang baik dan sesuai begitu. Jadi itu adalah langkah-langkah teknis bagaimana Bapak merancang. Tapi kalau untuk topik ataupun maksudnya tema yang akan dikembangkan atau akan disusun itu tergantung Bapak Ibu mau ngambil di semester genap atau semester ganjil besok, di semester ganjil ini yang maksudnya yang akhir-akhir atau di semester genap yang masih pembelajaran di minggu-minggu awal begitu Pak Wahyudin. Untuk anak-anak gitu yang masih bisa dikondisikan untuk masuk kelas, ya besar kemungkinan palingan dia yang materi semester 1. Boleh, enggak apa-apa. Karena memang kan untuk buku paket atau yang di sekolahnya pakai LKS untuk semester 2 kayaknya belum ada gitu. Iya. Terus kan walaupun kita membuat skenario untuk pembelajaran di kelasnya, istilahnya kalau anak-anak sudah pernah baca dan sebagainya itu akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan skenario-nya. Oke. Pak Wahyudin, jadi topik yang dimaksud Pak Eko itu adalah topik pendalaman materi tentang perencanaan pembelajaran di modul 3. Begitu. Sudah clear ya, Pak Wahyudin? Ya, Bu. Oke, Ya, jadi Bu. Soalnya ini juga Pak seperti pembuatan LKPD-nya juga rujukannya harus dari topik 4 ya, sama boleh nanti akan saya kasih. Maksudnya ya, itu iya, Bu. topik itu adalah tata cara dalam mengembangkan, membuat LKPD-nya, begitu-begitu maksudnya. Ya, Tapi itu tidak membatasi Bapak Ibu untuk menyusun terlebih dahulu. Nanti akan saya share aja jika Bapak Ibu mungkin belum ada, supaya mungkin Pak Wahyudin dan kawan-kawan ini bisa membaca-baca dan menentukan bagaimana perancangan dari modul ajar besok yang akan dikembangkan. Begitu ya Pak Wahyudin ya. Baik, Bu. Syukran, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, tadi ada yang bertanya lagi atau sudah cukup?
Sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, maka saya lanjutkan lagi terkait tentang strategi pembelajaran yang sesuai, ya itu nanti seperti tadi Bapak Ibu ya. Yang sekiranya sama tidak saya notice, misal kalau ada yang baru dari indikator yang tadi, maka saya akan tegaskan gitu ya. Guru memberikan umpan balik yang positif pada setiap respon peserta didik. Ini tadi yang saya bilang bahwa Bapak Ibu harus dan jangan lupa memberikan apresiasi terhadap jawaban atau setiap umpan balik, memberikan umpan balik yang positif itu artinya memberikan apresiasi setiap peserta didik disertai senyuman ya. Pak, Bu, jangan lupa senyum ketika mengajar ya. Karena tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh katanya ya. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Jadi saya kemarin juga mengikuti PKDP gitu ya untuk itu profesionalitas dosen itu ini juga dibilang ada salah satu teman saya itu praktek tidak ada senyum sama sekali itu jadi dibilang ternyata di sini juga dinilai Bapak Ibu untuk senyumnya sehingga Bapak Ibu jangan lupa ketika mengajar mengingat video besok harus dengan senyum tapi jangan senyum-senyum sendiri terus ya Pak Bu ini artinya adalah guru memberikan umpan balik dengan senyum dengan ramah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran berdasarkan ongoing assessment, yaitu guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran itu dengan dasar yang jelas berdasarkan ongoing assessment. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, di dalam melakukan assessment, ya, itu seorang guru harus melakukan tindakan antisipatif itu gampang saja Bapak Ibu, yang namanya anak itu pasti kan ada ini ya, yang namanya asesmen itu tidak mudah Bapak Ibu sebenarnya. Kenapa? Karena ada rasa, mungkin anak-anak itu merasa penilaian kita tidak adil, penilaian kita misalnya kok tidak sesuai, maka guru ini harus melakukan antisipatif. Dengan apa Bapak Ibu? Sekiranya di dalam penilaian project atau respon siswa begitu, maka untuk objektivitas itu Bapak Ibu perlu membuat yang namanya rubrik penilaian. Ya, Bapak Ibu ya. Ini harus. Ini yang dinamakan melakukan tindakan antisipatif. Jadi rubrik penilaian itu merupakan tindakan antisipatif bagi seorang guru. Jika misalnya ada yang merasa tidak sesuai penilaian kita, dilihatkan saja rubriknya. Coba kamu berapa yang benar di situ, terlihat di rubrik penilaian. Coba ketepatan waktu, apakah kamu tepat atau lebih berapa menit, coba skornya berapa. Ini namanya melakukan tindakan antisipatif. Begitu ya. Kemudian guru ini mengajak peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran. Jadi guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran melalui tanya jawab yang interaktif. Ini kadang Bapak Ibu lupa melakukan recalling, melakukan pertanyaan bertanya kembali kepada peserta didik terkait jangan begini pertanyaannya Bu, tapi Pak anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ini pertanyaan yang kamuflase, yang nggak jelas, Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaan yang harus diberikan ketika merefleksi pembelajaran itu yang ditanyakan adalah, teman-teman, tadi kita belajar tentang apa? Bagaimana pembelajaran itu? Ya, terus di dalam misalnya tentang sejarah gitu ya, sejarah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Ketika mendapatkan wahyu pertama, apa yang kamu bayangkan? Misalnya bertanya pendapat mereka, di benak mereka ketika Nabi itu menerima wahyu itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh bagaimana guru itu memberikan memantik siswa untuk pada tahap bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau saya selalu melihat
Guru itu mesti senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Ini terutama guru SD, Bapak Ibu, bukan guru SMP atau MTS. Saya yakin kalau guru MTS atau guru SKI tidak seperti itu. Makanya ini yang saya yang saya titik beratkan. Jadi pertanyaan pemantik dalam memberikan mengajak peserta didik untuk ini lebih kepada tahapan-tahapan guru itu untuk membangun ya mindset atau membangun pola pikir siswa terhadap kajian materi yang kita sajikan. Ini, ya, Bapak Ibu paham ya di sini ya. Kemudian melaksanakan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Guru melaksanakan asesmen lengkap 3 ranah ya. Ini ada ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian guru membimbing Bapak Ibu jangan lupa ya bahwa guru itu harus menilai 3 ranah ini. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bu, ranah afektif itu saya dapat dari mana, Bu? Dari sikap kerja. Misal, di dalam kegiatan ini kan mengharuskan peserta didik untuk berdiskusi. Maka Bapak Ibu bisa menilai sikap dalam berdiskusi peserta didik. Apakah dia bisa mendengarkan pendapat temannya, apakah dia punya semangat untuk memberikan respon atau memiliki kepercayaan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, ini merupakan sikap afektif. Bu, dalam menilai sikap afektif apa yang dibutuhkan, Bu, instrumennya? Sikap kerja diberi formatnya, kemudian ada rubrik penilaiannya, dan rumus penilaiannya seperti apa. Begitu ya, Bapak Ibu ya, paham? Oke. Lanjut, kalau psikomotor juga sama, seperti afektif tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membuat form LKPD-nya, nanti disesuaikan saja sesuai dengan yang ada di topik yang dimaksud sama Pak Wahyudin tadi ya. Ada topik bagian pembuatan LKPD. Kemudian rasa aman dan nyaman, ini sudah ya Bu. Jadi guru itu harus bersikap ramah, santun ya, dengan memperlihatkan gestur yang menyenangkan. Kemudian bersikap peduli pada peserta didik dan mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Jadi kalau ada misalnya dilihat ada tindakan peserta didik yang mungkin tidak layak atau tidak patut untuk dilakukan, maka guru itu di dalam video itu juga Bapak Ibu harus ada tindakan untuk mengingatkan. Nah, misalnya anak berteriak-teriak keras atau misalnya peserta didik melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan misalnya dan dia mengganggu peserta didik yang lain, maka ini harus ada di video itu untuk diingatkan, jangan dibiarkan aku kan harus ini praktek makanya aku enggak, jangan begitu, itu juga bagian dari penilaian. Begitu ya Bapak Ibu. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin saya bertanya Bu. Langsung saja, ini kan berkaitan dengan asesmen. Di video pembelajaran UKIN itu ketika kita mau menilai siswa, artinya asesmen itu juga dilaksanakan ketika video UPIN. Iya, betul. Dilaksanakan, Pak. Misalkan memberikan soal seperti penilaian, memberikan soal pilihan ganda umpamanya, tes tulis umpamanya, itu juga dilaksanakan di UPIN. Iya, iya Pak, dilaksanakan. Oh, iya. Terima kasih Bu. Bu, mungkin mau bertanya juga saya, boleh ya Bu? Boleh Pak Nur Suti. Ya. Begini Ibu,
yang ingin saya tanyakan dengan beberapa indikator dan instrumen yang sudah dijelaskan dari tadi itu terkait bagaimana video UKIN, kira-kira persentase dengan waktu 15 sampai 20 menit saja di video UKIN itu apakah bisa dilakukan indikator-indikator yang sudah dijelaskan? Oke. Terima kasih Pak Suki Ya. atas pertanyaannya. Sangat bisa Bapak, karena saya sudah melakukannya sendiri ketika saya juga kemarin PKBP, ini malah harus ada nilai-nilai integrasi yang dimasukkan, harus ada nilai-nilai panca cinta yang dimasukkan, ini semuanya harus ada di situ, bahkan indikatornya jauh lebih banyak begitu, itu bisa Pak, dengan memotong-motong. Jadi nanti video saya kan sudah bilang tadi, video yang disajikan bukan video Bapak mengajar secara full, begitu apa adanya, enggak. Tapi bagaimana Bapak bisa meramu menyaji video tersebut sudah di tag-tag begitu. Jadi seperti konten kreator begitu Pak. Sehingga jadi satu kesatuan di mana kemasan video itu sudah memuat indikator-indikator tersebut. Bahwa menilai itu ya harus ada pendahuluan, ada inti, ada penutup begitu, dan item-item yang sudah disebutkan tadi ini disajikan di dalam video tersebut. Gitu ya Pak Nursuti. Siap. Lagi Bapak Ibu. Video itu bukannya ada dua ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Satu video yang full yang kita mengajar dari awal sampai akhir, terus yang kedua adalah video yang hasil kita edit gitu. Benar ya Bu, saya meluruskan saja pemahaman saya ini. Ini informasi yang saya dapetin Bu, punten ya Bu ya. Maaf banget. Bu, yang video UKIN itu hanya ada satu, di mana video itu harus memuat dari awal sampai akhir video tersebut, kemudian diedit sama Bapak Ibu. Begitu. Jadi 15 menit itu memang sudah jadi satu kesatuan yang runtut, Ibu. Begitu. Jadi artinya kita tidak mengirimkan dua bentuk ini ya Bu ya, dua bentuk video ya. Pertama yang video full kita mengajar dari awal sampai akhir, yang kedua hasil editing kita gitu yang 15 menit itu. Artinya kita cukup mengirim yang 15 menit saja Ibu, punten ya Bu ya. Iya begitu Bu. Hatur nuhun Bu. Oke. Bu, saya Bu. Ya. Bu Siti Duriah dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, untuk pembuatan modul ajarnya, contohnya itu apa akan Ibu kirim ke kita sebagai bahan ininya atau kita cari sendiri? Nggak usah Bu, nanti akan saya kirim ya. Oke, iya. Nah, kirim, Bapak tinggal memasukkan materi apa yang mau dikembangkan, metodenya bagaimana, dan itu bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya tidak mengasihkan contoh yang sudah dibuat, karena itu memang tidak diperbolehkan. Jadi ini berupa file atau teknisnya saja ya, yang misalnya tadi ya, metode yang pengen dikembangkan, nilai panca cinta yang mau ini, begitu ya. Oke, berarti instrumennya dari Ibu ya? Sudah, nanti akan saya kirim. Oke, siap. Ini Bu. indikatornya juga akan saya kirim. Kemudian topik yang dimaksud sama Pak Wahyudin juga nanti akan saya kirim. Intinya di sini Bapak Ibu sudah saya kasih, tolong dimaksimalkan. Sudah kita dampingin, tolong Bapak Ibu diseriusin dan di follow up untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Amin. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Lanjut Pak, ini Pak Saka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan tadi. Walaupun tadi di awal saya sedikit ketinggalan. Nanti mohon yang pertama, kalau ada link YouTube-nya boleh dikirim ulang. Karena tadi berkaitan dengan sinyal, nanti minta tolong dikirim ulang. Itu yang pertama. Siapa Kemudian yang record. kedua, Ibu, berkaitan dengan modul ajar ya. Jadi, apakah ada ketentuan untuk modul ajar ini, misalnya di penulisan, spasi, huruf,
Kemudian biasanya kan modul ajar itu harus ada tanda tangan kepala madrasah sehingga nanti kita bisa upload dengan lengkap. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Pak. Siapa namanya Pak? Sakat Maha. Sakat Maha, maaf ya Pak. Ye. Masih awal mengenal Pak Sakat. Terima kasih. Begini Pak, kalau untuk sampai spasi berapa ini saya yakin tidak ada ya di ajar. Tapi kalau untuk item apa saja yang harus ada, nanti akan saya kirim sesuai dengan yang tadi saya paparkan gitu. Dan nanti disesuaikan sesuai dengan arahan dari Pak Eko, disesuaikan dengan misal tuh ada lampiran LKPD. Maka untuk membuat LKPD Bapak harus ada topik pengembangan LKPD-nya. Ya, sesuai dengan. Terima kasih. Kemudian kalau untuk lampiran materi, maka Bapak harus membuat materi yang akan Bapak lampirkan ke modul ajar sesuai dengan topik yang ada di modul 3. Materi. Nah, lagi satu kali lagi penanya ya. Bu, tanya Bu. Tanya Bu, Misbahul Munir Bu. Misbahul Munir Bu. Siapa? Misbahul Munir. Silakan Pak Misbahul Munir. Oh ya, gini Bu, saya ini tidak pernah pakai deep learning, tapi yang sering saya pakai itu PBL, Base Learning. Kedengeran ya Bu? Yang sering digunakan apa Pak? PBL. PBL. Ya, nah saya ingin bertanya nih, apakah sesuai dengan konsep deep learning? Seumpama saya menerangkan SKI dengan ceramah, kemudian itu untuk auditori ya, kemudian untuk visualnya saya gambarkan peta konsep di papan, terus yang itu untuk apa? Visual. Terus untuk psikomotoriknya saya buat drama kelas. Nah, apa seperti itu gambaran deep learning itu? Oke. Ya, itu aja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak Misbahul Munir. Ini akan saya jelaskan ya. Deep learning itu adalah kurikulum yang memang terbaru dari Kemendikbud ya, terkait tentang 8 DPL ya, yang itu memuat nilai yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak. Ada nilai, sebentar saya buka lagi, ada nilai keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya, deep learning ini ada 3 prinsip Pak di dalam mengajar deep learning ini. Prinsipnya apa? 1, pembelajaran itu harus menggunakan joyful learning. Kemudian bermakna dan berkesadaran, mindful dan meaningful. Jadi Pak Misbahul Munir, ini bukan soal metode. Kalau Bapak tadi mengajar dengan ini 2 hal yang berbeda. Yang Bapak bilang tadi menggunakan ceramah di papan tulis, itu adalah metode atau model yang Bapak gunakan. Kalau deep learning ini adalah base kurikulumnya. Ya. Bedanya apa? Bedanya di dalam deep learning ini nanti ada 3 prinsip tadi dan ada integrasi multi mata pelajaran gitu. Jadi mata pelajaran SKI ini bisa jadi diintegrasikan dengan pembelajaran yang lain begitu Pak. Dari sini Pak Misbahul Munir bisa dipahami? Ya Bu, ada yang bisa dipahami. Nanti misal ada yang kesulitan tentang deep learning, akan saya juga materi tentang deep learning. Kalau misalnya memang dibutuhkan bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan deep learning, ini akan saya kasih gitu ya. Boleh itu Bu, deep learning ya bagus. Oke, nanti saya bagi Pak ya di grup WA gitu. Lanjut lagi. Nah, saya Bu bertanya Bu. Ini terakhir ya Bapak Ibu.
karena sudah mau maghrib ya. Ternyata Satu saja, Bu. sepertinya sangat ini ya, sangat tidak terasa begitu ya. Iya, benar Pak Abi khair karena mau maghrib jadi ini. Saya batasin satu saja Pak Muhtar Ghazali, silakan. Ya Bu, terima kasih. Saya dari Garut. Gini Bu, kan pembuatan video UKIN itu akhir KBM ya Bu, semester ganjil. Berarti anak-anak udah libur. Nah kalau diadakan video UKIN 5 hari libur, apakah si anak ke sekolahnya pakai baju sekolah atau bebas tapi sopan? Karena kan mereka di hari libur Bu. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Sekian Bu, terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Ghazali. Bapak Ibu sebaiknya menggunakan ini ya, menggunakan seragam meskipun libur. Karena apa? Supaya bisa membedakan itu murid atau gurunya. Iya. Atau nanti dikira kan anak-anak sekarang itu bongsor-bongsor gitu ya. Nanti dikira itu sesama rekan guru begitu. Jadi untuk mengantisipasi, mending tetap menggunakan seragam Pak. Dan Bapak Ibu, saya sarankan sekarang harus fokus ke modul ajar dulu. Karena itu menjadi luaran modul 3 yang itu harus Bapak Ibu upload di tanggal 22 dan 20 sampai 23 ya. Jadi ada waktu 10 hari lagi untuk modul ajar ini. Sehingga ayo dimaksimalkan 10 hari ini Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan. Ya. Jadi yang harus dibuat oleh Bapak Ibu adalah 1 modul ajar. Mulai dari menentukan tema, ya, kira-kira yang mau diajarkan itu di semester ganjil atau genap, dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kurikulum deep learning dan berbasis kurikulum cinta, ya. Bu, kalau misalnya saya menggunakan kurikulum 2013, boleh, silahkan. Yang penting nanti prinsip kesadaran, kebersamaan, dan joyful learning-nya itu terlihat juga di dalam ajar itu atau RPP. Begitu. Ya, gimana Bu Sylvia? Sudah ya? Pak Nursuki, bagaimana kita akhiri ya Pak ya? Sudah. Siap diakhiri Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian panduan saya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ada berkata yang kurang tepat, yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya minta fotonya dulu Bapak Ibu dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto, sahabat-sahabat. Ini siapa ya yang menge-share screen ya? Tolong di ini dulu share screen. Pak Nur. Ya, Pak Nur tolong diturunkan dulu. Pak Nur. Apa Bu Riza? Tidak bisa punya saya ini. Ayo foto kok malah besar ngono-ngonoan. Wah. Serius tidak bisa. Ayo maghrib loh, harus maghrib yang paling Yang share harusnya Bu dosen itu. Ayo bro. Ini bukan saya. Ini Mana ini? Saya nggak tahu ini Pak. Saya izin ya. Oke, saya Bu. Bun itu. Bun. Kena semua dong. Oke. Ayo, foto kok. 1, 2, mulai pertama. Senyum. Oke, senyum. Kok nggak kelihatan ini? Wah, aku kelihatan loh. Kelihatan. Gak kelihatan ini. Oke. Senyum lagi. Nggak kerasa itu. Hitam.
Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Ibu. Oke, ya terima kasih Bu. Bapak Ibu nanti akan saya Terima kasih. saya kasih di YouTube nanti biar Bapak Ibu bisa mengulangi. Ya, Bu.